Castigate mini. Aken lakisfa. Lehuwe di lakisfa. Atinda wundi ehwe art koste. Kaya. Endora dafuli. حدثا تهيب لكم وخربين بمشلع خطاين ودودنا لتكرني Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. Lord, unto me.
that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings of mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Selamat malam Bapak Ibu, selamat merayakan Hari Raya Jumat Agung. Dan sebentar kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Dalam rangka Hari Raya Jumat Agung malam ini, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Dan khotbah Jumat Agung saya malam hari ini, saya beri tema tuntasnya sebuah rekonsiliasi ilahi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena malam ini kami ada waktu dan kesempatan untuk masuk dalam Hari Raya Jumat Agung. Kami ada waktu untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kami ada waktu kembali untuk mengingat, mengenang kembali apa yang sudah Engkau lakukan sekitar 2000 tahun yang lalu di atas Bukit Golgota. Hamba berdoa firman Tuhan yang ingin hamba share malam hari ini dalam rangka Hari Raya Jumat Agung, yang sudah menguatkan, menjadi berkat buat hamba. Kiranya juga menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online dari Gereja NLCC Indonesia malam hari ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu dan melihat Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Jemaat NLCC Indonesia selama beberapa waktu ini tiap kali hari Jumat dalam rangka acara Bible Study dan malam doa, kami sama-sama telah belajar tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini kita sampai kepada perkataan yang terakhir. Itulah perkataan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 yang akan kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai,
Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Malam hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar dari perkataan Yesus yang terakhir, yaitu sudah selesai. Saya ingat Bapak Ibu ya, keluarga kami atau keluarga saya sempat mengalami satu masalah yang menurut saya sangat berat tahun 2018. Air mata, penuh ketakutan, macam-macam. Sejak September 2018, kami terus bergumul dan minta Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah yang kami hadapi. Dan Tuhan menjawab doa kami dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara Dia mengirimkan banyak penolong bagi kami melewati satu demi satu proses penyelesaian masalah itu. Dan tepat tanggal 12 Maret 2019, masalah itu selesai dengan pertolongan Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, bukan sekedar selesai. Boleh saya katakan masalah itu selesai secara tuntas. Tidak berbekas secara legal. Seperti orang yang kira-kira baru saja melunasi seluruh pembayaran hutang yang sangat besar jumlahnya. Seperti itulah mungkin rasanya. Rasa dari kami sekeluarga pada waktu itu. Dan kembali Bapak Ibu, itu jugalah yang dilakukan Tuhan Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu. Saat itu jam 3, Yesus meminta air. Dia hampir tidak dapat berbicara lagi. Seorang tentara memasang spons pada tombak dan menempelkannya di bibirnya. Rasanya sangat pahit, tapi itu sudah cukup. Dia berusaha mengangkat kepalanya. Yesus maksudnya berusaha mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Apa yang Yesus katakan? Sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, saat itu, momen itu dipenuhi dengan begitu banyak emosi. Sehingga kata-kata itu tidak dapat meresap dan direnungkan apa maksudnya. Namun kemudian ketika orang Kristen mula-mula merenungkan arti kata itu, Bapak Ibu, sudah selesai, dalam bahasa aslinya, tetelestai. Mereka menyadari bahwa artinya sungguh sangat dalam. Kata itu memang mereka pakai setiap hari. Ketika seorang pelayan rumah telah menyelesaikan pekerjaan sulit yang diberikan tuannya, dia akan berkata kepada tuannya, tetelestai. Saya telah mengatasi semua kesulitan. Saya telah melakukan pekerjaan itu dengan kemampuan terbaik saya. Tetelestai. Sudah selesai. Ketika orang Yahudi pergi ke bait suci dengan membawa korbannya, imam besar akan memeriksa apa yang dibawa. Kemungkinan besar dia tidak bisa berbahasa Yunani, tetapi dia akan menggunakan padanan bahasa Ibrani dari kata tetelestai, yang berarti persembahanmu diterima, persembahanmu sempurna. Apalagi Bapak Ibu, ketika seorang saudagar di pasar melakukan penjualan dan penyerahan uang, dia akan berkata tetelestai. Apa artinya? Artinya transaksi sudah selesai dan harga sudah dibayar lunas. Saya pun puas. Ketika seorang seniman, demikian pula ketika seorang seniman telah menyelesaikan sebuah lukisan atau patung hasil karya mereka. Seniman tadi akan berdiri dan berkata yang sama, tetelestai, artinya sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa dikerjakan untuk membuat karya seni ini menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, lukisan ini atau patung ini dan selesai. Apalagi ketika seorang anak laki-laki membacakan kepada ayahnya sebuah ayat sulit yang telah dia pelajari dari kitab suci, atau seorang anak perempuan menunjukkan kepada ibunya roti yang telah dia buat untuk keluarganya, sama. Kata yang sama mereka akan pakai. Mereka akan katakan tetelestai. Dan orang tuanya menjawab, bagus sekali anakku, aku sangat bangga kepadamu. Nah Bapak Ibu, ketika Yesus mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia tidak hanya mengatakan inilah akhir hidupku, tetapi Yesus di sini juga sedang meneriakkan sebuah konfirmasi final. Inilah arti pertama Bapak Ibu dari tetelestai ketika Yesus berkata sudah selesai. Yesus sekali lagi sedang meneriakkan sebuah konfirmasi final.
Inilah hal yang harus aku selesaikan, kata Yesus, sebagai misi Bapa-Ku dalam dunia ini. Aku telah menyelesaikannya dengan baik, dengan sempurna, dengan tuntas. Bapak Ibu, kata-kata terakhir ini bukanlah penyerahan terakhir. Seolah-olah penyerahan terakhir pada kuasa setan dan seolah-olah Yesus mengatakan, kamu telah menang, aku sudah selesai, I'm done. Bapak Ibu, semua orang yang mendengar kata tetelestai, para serdadu, para murid, para pelayan, mereka yang mempersembahkan korban di kuil, para pembeli dan penjual di pasar, para seniman dan orang tua serta anak-anak memahami bahwa Yesus sedang mengatakan bahwa tugasnya untuk menyelamatkan dunia telah selesai. Dia telah menyelesaikan tugasnya dan tidak ada yang dapat ditambahkan pada apa yang telah dilakukan. Yesus telah membayar lunas harganya. Dia telah membatalkan semua hutang dosa. Pengorbanannya sempurna dan diterima oleh Bapa Sorgawi. Sambil memandang putranya yang tergantung tak bernyawa di atas kayu salib. Dan sang Bapa berkata apa, Bapak Ibu? Bagus sekali, inilah putraku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan. Tetelestai. Sudah selesai. Semuanya tuntas. Semuanya lengkap, sempurna. Dan Bapak Ibu yang saya lihat arti kedua. Selain Yesus meneriakkan sebuah konfirmasi final. Pada waktu mengatakan sudah selesai, Yesus juga sedang berbicara tentang rekonsiliasi yang telah selesai. Rekonsiliasi final. Kata rekonsiliasi telah banyak digunakan sehubungan dengan hubungan antara penduduk asli, negara kita dan masyarakat lainnya. Hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu boleh dikatakan yang telah menyebabkan perpecahan antara masyarakat, khususnya di negara ini antara masyarakat kulit hitam dan kulit putih. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyembuhkan perbedaan. Menutup kesenjangan yang disebabkan oleh tindakan di masa lalu. Memulihkan persahabatan dan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi apa, Bapak Ibu? Kesenjangan tadi. Yang pertama, kesenjangan yang sangat besar, kita tahu itu, telah terjadi antara Tuhan dan seluruh umat manusia. Yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dosa dan kejahatan. Pelanggaran kita, ketidaktaatan kita, luka yang kita sebabkan kepada Tuhan dan orang lain telah menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu ingatlah saat ketika Bapak Ibu pernah berbuat sesuatu mungkin yang menyakiti hati orang lain. Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Dan karena itu, persahabatan Bapak Ibu dengan orang itu menjadi rusak. Akhirnya apa? Ada jurang pemisah di antara Bapak Ibu dan sahabat Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa tidak tenang saat bertemu dengan orang itu. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin sudah menghindari hal itu. Menghindari orang itu. Semua itu tidak akan berubah Bapak Ibu. Tidak akan berubah sampai kita atau sampai Bapak Ibu mengesampingkan perbedaan dan persahabatan dipulihkan. Dalam sebuah film Grand Canyon, Bapak Ibu, seorang pengemudi truk derek diancam oleh lima perampok saat dia berusaha menyelamatkan seorang pengendara mobil yang ketakutan atas perlakuan dari para perampok tadi. Si pengemudi truk tadi berkata, waduh, dia katakan, dunia ini tidak seharusnya bekerja seperti ini. Mungkin Anda tidak mengetahuinya, tapi ini bukan cara yang seharusnya. Saya seharusnya bisa saja, kata pengemudi tadi, saya bisa saja melakukan pekerjaan saya tanpa perlu repot-repot berhenti dan menolong. Apalagi bertanya, apakah saya bisa menolong atau tidak. Dan pria itu seharusnya bisa menunggu dengan aman di mobilnya, kata pengemudi tadi, tanpa kamu harus merampoknya. Ini kata-kata pengemudi kepada para perampok. Segalanya seharusnya berbeda dari yang sudah terjadi di sini. Ini tidak seharusnya terjadi. Dan Bapak Ibu, ini benar. Segalanya seharusnya berbeda. Tuhan menciptakan dunia yang indah dan sempurna, dan Dia membuat manusia hidup harmonis dan damai satu sama lain. Betul? Tapi lihat apa yang terjadi. Kita semua tahu dampak dari kata-kata yang kita pilih dengan buruk dan kurangnya pertimbangan terhadap hubungan kita dengan anggota keluarga ataupun teman sahabat kita. Keserakahan, kesombongan,
keegoisan menghancurkan persahabatan dan memisahkan manusia dan bangsa. Kembali kepada film Grand Canyon tadi, Bapak Ibu. Supir truk derek tadi tepat sasaran ketika dia berkata, "Wah, dunia ini tidak seharusnya bekerja seperti ini. Semua yang terjadi ini, merampok orang yang ada di jalan seharusnya tidak terjadi." Bapak Ibu, itulah dosa. Dosa mempunyai dampak buruk terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dan jika kita ingin memiliki harapan untuk masuk sorga bersama Tuhan, maka seseorang harus memberantas dosa dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, apa yang Allah lakukan? Allah mengutus anaknya ke dunia dengan tujuan tadi, supaya rekonsiliasi final terjadi. Apalagi Bapak Ibu, rekonsiliasi apa? Yesus mati di atas kayu salib untuk menyingkirkan kuasa dosa yang menghukum kita. Kematiannya menjembatani jurang yang dalam antara Tuhan dan kita. Keselamatan telah selesai, kata Yesus. Pemulihan persahabatan antara Tuhan dan umat manusia telah selesai. Tugas kedatangan Putra Allah ke bumi telah selesai. Dia telah memenangkan pengampunan bagi semua orang. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Keselamatan telah selesai, sempurna. Bapak Ibu, saya pribadi lebih setuju dengan istilah bahasa Indonesia Jumat Agung daripada Good Friday secara pribadi, secara personal. Dalam bahasa Inggris disebut Good Friday. Walaupun saya pernah menjelaskan, waktu saya meminta untuk menyampaikan renungan di ibadah Jumat Agung jemaat berbahasa Inggris beberapa tahun yang lalu tentang mengapa sampai disebut Good Friday. Apa yang bagus dari Good Friday? Dalam bahasa Indonesia, hari Jumat yang baik, kira-kira begitu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, yang jelas, sangat jelas, ini bukan hari yang baik bagi Yesus. Dia menanggung rasa sakit. Yesus menanggung rasa penderitaan yang menyawat jiwa, digantung, dipaku di atas kayu salib. Tangannya terpaku, darahnya tercurah, berjam-jam. Mati di atas kayu salib yang kasar di Bukit Golgota demi kita, demi Bapak Ibu dan saya. Kenapa Jumat Agung Bapak Ibu? Kita menamakan hari ini Jumat Agung dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Saya suka dengan istilah ini. Karena salib adalah bukti kuasa kasih Tuhan bagi kita masing-masing. Tak seorang pun akan melakukan hal seperti itu kecuali dia benar-benar mengasihi kita. Bapak Ibu, di sini kita melihat kasih yang siap menanggung penderitaan terbesar demi menyelamatkan kita manusia berdosa. Kita tahu kasih mampu melakukan beberapa hal yang sangat kuat dan aneh. Kasih sanggup melakukan apapun yang nampaknya mustahil, berat, dan sulit. Seorang remaja bernama Arthur Hinckley mengangkat traktor pertanian dengan tangan kosong. Dia bukan seorang atlet angkat besi, tapi sahabatnya Lloyd yang berusia 18 tahun terjepit di bawah traktor, Bapak Ibu. Arthur mendengar Lloyd berteriak minta tolong dan entah bagaimana Arthur mengangkat traktornya hingga Lloyd bisa keluar. Cintanya, kasihnya pada sahabatnya. Entah bagaimana memungkinkan dia melakukan hal yang biasanya mustahil. Ada juga kisah Bapak Ibu tentang seorang pendeta yang menawarkan nyawanya untuk menggantikan seorang remaja laki-laki di Nazi Jerman. Tawarannya diterima. Dan pendeta itu mati untuk menyelamatkan nyawa anak laki-laki itu. Bapak Ibu lihat, mustahil. Tapi karena kasih. Ada lagi Bapak Ibu cerita, ada prajurit muda yang dijatuhi hukuman mati oleh Oliver Cromwell. Dia akan ditembak saat bel jam malam berbunyi. Tunangannya memanjat menara lonceng dan mengikatkan dirinya pada gental lonceng raksasa agar tidak berbunyi. Ketika bel tidak berbunyi, Bapak Ibu, tentara pergi untuk menyelidiki dan menemukan gadis itu babak belur dan berdarah karena terbentur dengan sisi bel. Cromwell sangat terkesan dengan cintanya pada pemuda itu, sehingga apa yang dilakukan akhirnya pemuda tadi diampuni. Luar biasa Bapak Ibu. Karena cinta, orang melakukan hal-hal yang luar biasa untuk orang lain. Hal tersebut memberi kita gambaran sekilas tentang jenis kasih yang Tuhan Yesus miliki bagi kita.
Allah Bapa mengutus sekali lagi putranya yang terkasih ke area yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Dia membiarkan putranya diperlakukan dengan kejam. Dia berdiri di sana dan menyaksikan putranya yang tidak bersalah dipakukan di atas kayu salib. Digantung di sana dalam penderitaan yang hebat. Dia bisa saja menyelamatkannya dan mengutuk orang-orang yang memperlakukannya dengan brutal dan jahat. Tapi ia membiarkan putranya memikul dosa seluruh umat manusia. Dosa Bapak Ibu dan saya. Sehingga menjadi menjijikkan bahkan bagi Bapaknya sendiri. Karena dosa kita. Saya kira kita tidak bisa memahami sepenuhnya Bapak Ibu. Apa artinya Bapa meninggalkan anaknya dan membiarkan dia mati di tangan orang-orang yang jahat. Kita belajar kata ini juga ketika Yesus berseru berteriak, ya Tuhanku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita merasakan kengerian menanggung beban dosa seluruh umat manusia. Ketika Yesus meneriakkan kata-kata ini, saya jelaskan kepada Bapak Ibu di Bible Study di malam doa. Yang pasti, Tuhan melakukan semua ini untuk kita. Dia melakukan semua ini karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Paulus menulis, Allah telah menunjukkan kepada kita betapa besar kasih-Nya kepada kita saat kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita. Kita adalah musuh Allah, namun Ia menjadikan kita sahabat-sahabatnya melalui kematian putranya. Roma 5 ayat 8-10. Allah sangat mengasihi kita. Oleh karena itu Yesus mati untuk kita meskipun kita tidak layak menerimanya, Bapak Ibu. Kematiannya menjadikan kita sahabat Tuhan. Bapak Ibu, apalagi arti sudah selesai? Yang terakhir, pengumuman atau lebih tepatnya deklarasi Yesus ketika dia katakan sudah selesai, jelas dan sederhana. Artinya Yesus telah menyelesaikan tugasnya. Sehingga alasan mengapa dia datang sebagai manusia telah terpenuhi. Dia datang agar Bapak, Ibu, dan saya dapat memperoleh pengampunan dan keselamatan kekal. Dia datang untuk memberi kita kemenangan. Dia datang untuk memastikan bahwa kita akan memasuki kerajaannya dan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, hari ini saya akan melakukan, boleh saya katakan altar call. Bapak Ibu tidak perlu bangun, Bapak Ibu tidak perlu mengangkat tangan atau mengucapkan sepatah kata apapun, Bapak Ibu tidak perlu berdiri. Altar call yang saya maksudkan di sini, yang saya inginkan Bapak Ibu lakukan, hanyalah menutup Bapak Ibu. Menutup mata Bapak Ibu. Untuk sesaat, saya ingin Bapak Ibu memikirkan tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi Bapak Ibu. Sebentar memang kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk mengenang apa yang Yesus lakukan. Tapi sebelum itu saya mau Bapak Ibu menutup mata sebentar. Apa arti kematian Yesus bagi kita semua? Apa artinya? Bagi Bapak Ibu melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Saya mau Bapak Ibu coba visualisasikan dalam pikiran Bapak Ibu Sang Juru Selamat yang sedang menderita itu. Pikirkan tentang kasih yang Dia berikan untuk Bapak Ibu sambil Bapak Ibu menutup mata. Dan kemudian, coba Bapak Ibu berterima kasih kepadanya. Berterima kasih untuk apa yang sudah Dia kerjakan. Mintalah Tuhan untuk membungkus Bapak Ibu dengan erat dalam kasih-Nya. Mengampuni dosa dan kegagalan Bapak Ibu. Berbicara kepada Bapak Ibu, mengawasi, membimbing Bapak Ibu seperti seorang gembala yang sedang menuntun domba-dombanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jika hari ini Bapak Ibu merasa bahwa Yesus tidak mengasihi Bapak Ibu, mintalah Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak Ibu dengan cara yang paling tepat bagi Bapak Ibu. Karena hanya Yesus yang tahu cara yang paling tepat untuk menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak Ibu. Ingat, Yesus katakan, sudah selesai, tetelestai. Artinya rekonsiliasi antara Bapa dan Ibu dan Bapa juga telah selesai. Itulah rekonsiliasi ilahi dan sempurna. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar lagi dari kata sudah selesai, tetelestai.
Terima kasih untuk begitu banyaknya pelajaran penting dari kata ini, khususnya tentang apa yang sudah Engkau lakukan, Engkau sudah kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Sehingga kami manusia berdosa ini bisa diselamatkan. Hubungan kami yang rusak dengan Bapa dipulihkan kembali. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami akan melanjutkan dan mengadakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Raya Jumat Agung malam ini. Kiranya Tuhan berkati kami. Berkati kami lagi lewat perjamuan kudus malam ini. Supaya kami diberkati oleh Engkau, kami tidak hanya mengingat kembali. Tapi kami ada waktu juga untuk mengambil resolusi baru, komitmen baru di hadapan Engkau. Apa yang harus kami lakukan untuk membalas tiap-tiap kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan Engkau berkati perjamuan kudus malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His
This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Baik Bapak Ibu bisa memegang roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Dan pada malam yang sama Bapak Ibu, Yesus mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini, malam ini. Terima kasih kami ada waktu sekali lagi untuk mengingat, mengenang perbuatan-Mu di atas kayu salib, di atas bukit Golgota. Tapi Tuhan, sekali lagi tolonglah kami supaya tiap kali mengikuti perjamuan seperti ini, kami tidak hanya mengenang, mengingat, tapi kami juga mengambil waktu berbicara kepada Tuhan secara pribadi dan membuat komitmen, janji, resolusi baru di hadapan Tuhan. Janji kami kepada Engkau untuk hidup dalam kekudusan, melayani Engkau lebih sungguh, taat akan firman-Mu, sebagai cara kami untuk membalas kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah Engkau lakukan buat tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan mengakhiri ibadah Jumat Agung malam hari ini dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.